pagi pemirsa, selamat pagi Dedi. Betul sekali, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 11 Januari 2023. Berita pertama pada pagi hari ini pemirsa mengenai Komisi 6 DPR RI yang menilai pentingnya kerjasama yang baik di antara kementerian-kementerian terkait dalam pengelolaan pasokan pangan guna memastikan ketersediaan stok pangan serta menjaga stabilitas harga bahan pokok. Awal tahun 2023, sejumlah komoditas pangan mengalami peningkatan harga mulai dari beras, cabai, bawang merah, dan daging. DPR RI berpandangan beberapa faktor penyebabnya, salah satunya kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional yang tidak bisa melakukan pengendalian harga. Ditemui di Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mengatakan, strategi pengendalian harga komoditas pangan dapat dimulai dengan memperkuat pengelolaan stok pangan serta menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dari luar daerah. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama pengelolaan pasokan pangan antar pusat dan provinsi, sehingga tercipta kemandirian pangan dan komoditas substitusi sebagai pengganti bahan pangan yang masih diimpor. Antara kementerian satu dengan kementerian lain ini tidak connect. Misalnya Kementerian Pertanian dia bilang bahwa pangan ini surplus. Tapi di Kementerian Perdagangan kan minus. Bulog juga cadangan beras negara cuma 500.000. Harusnya kan 1 juta lebih. Saya nggak setuju impor itu dilakukan. Tapi kalau cadangan beras kita ini nggak ada, terus nanti terjadi suatu waktu terjadi kelangkaan apa yang mau dimakan. Lebih lanjut, Hilmi meminta pemerintah mengintegrasikan kinerja dari kementerian terkait yang mengurusi soal pangan, karena ketidaksinkronan data antar lembaga dapat menjadi masalah dalam menyusun kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di sini BKSAP DPR RI berharap kekerasan atau serta penjajahan masyarakat Palestina dapat segera diselesaikan agar kemerdekaan Palestina dapat terwujud. Dalam sidang Asian Parliamentary Assembly atau APA ke-13 di Turki, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong draft resolusi soal kemerdekaan Palestina. Harapannya kesejahteraan dan keamanan di Palestina serta kawasan Timur Tengah dapat terwujud. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menegaskan, kekerasan serta penjajahan terhadap masyarakat Palestina harus segera diselesaikan. Mardani berpendapat Palestina harus masuk ke dalam anggota penuh Dewan Keamanan PBB untuk memberikan jaminan keamanan bagi Palestina. Oleh karena itu, Mardani mendorong penguatan kerjasama antar negara dalam forum Asian Parliamentary Assembly. Dan kita mengusulkan 3 hal. Yang pertama, mendukung agar APA mendorong full membership of Palestine di UN. Jadi betul-betul menjadi full anggota penuh dari PBB. Yang kedua, kita ingin ada aksi yang lebih konkret untuk kemerdekaan Palestina. Dan yang ketiga, kita condemn kejadian provokasi dari Menteri Israel yang datang ke Al-Aqsa. Sangat berbahaya dan kita minta agar ada resolusi untuk condemn, memberikan pernyataan yang tegas mengutuk kejadian itu. Mardani berharap kesepakatan negara di Asia melalui draft resolusi dapat disepakati dalam sidang APA, sehingga isu konflik di Palestina bisa mendapat perhatian lebih dari dunia internasional untuk segera diselesaikan. Dari kota Antalya, Turki, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Komisi 2 DPR RI berharap 4 daerah otonomi baru di Papua dapat mengikuti pemilu pada 2024 mendatang. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, Komisi 2 DPR RI berharap dengan diterbitkannya Perpu nomor 1 tahun 2022 maksud kami tentang pemilu, pelaksanaan pemilu di 4 daerah otonomi baru atau DOB Papua dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Terkait pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, Komisi 2 DPR RI mendukung 4 daerah otonomi baru di Papua ikut serta dalam gelaran Pesta Demokrasi. Anggota Komisi 2 DPR RI, Arsyad Juliandi Rahman, berharap pelaksanaan pemilu 2024 di DOB Papua dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Menurutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022 mengakomodir 4 DOB di Bumi Cendrawasih untuk ikut serta melaksanakan pemilu. Tentu secara kenegaraan, karena ini sudah merupakan provinsi baru, tentu harus ada keterwakilan dari 4 provinsi tersebut yang akan duduk di lembaga MPR RI, DPR RI, maupun DPD RI. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Dian Istiqomah menjelaskan bahwa pemekaran wilayah akan berpengaruh pada jumlah kursi dan jumlah daerah pemilihan di tingkat provinsi. Kalau dapil untuk DPR RI, dengan bertambahnya provinsi, secara otomatis itu akan bertambahnya dapil untuk DPR RI dan akan menambah kursi. Ya, itu secara otomatis. Sedangkan untuk DPRD pun sebenarnya ada penambahan kursi di sana. Ketika jumlah populasi di suatu tempat itu bertambah, otomatis mereka ada pemekaran. Karena adanya pemekaran, otomatis bertambahlah jumlah dapil. Oki Zulindra dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke Komisi 2, pemirsa, di sini Komisi 2 DPR RI berharap pemerintah bersama penyelenggara pemilu memastikan kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses data pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, pemirsa, di sini DPR RI, akurasi dan juga pemuktahiran data pemilih pada pemilu 2024 dilakukan secara akuntabel. Komisi 2 DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk melakukan pemuktahiran daftar pemilih tetap atau DPT untuk melengkapi tahapan pemilu sedang berjalan. Anggota Komisi 2 DPR RI Arsyad Juliandi Rahman menyampaikan pemuktahiran daftar pemilih tetap diperlukan
sebagai basis data pemilih di setiap daerah. Arsyad Juliandi juga meminta KPU bekerja secara optimal agar data yang diperoleh akurat dan aktual. Ia berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat mempersiapkan semua tahapan pemilu dengan baik, mengingat Februari 2024 sudah semakin dekat. Sedang berjalan juga seperti pemutakhiran data dan juga KPU sedang mempersiapkan panitia ad hoc sampai ke tingkat paling bawah, dan tentu kita berharap ini berjalan dengan lancar karena paling segera dan perlu kita laksanakan yaitu pencocokan daftar data pemilih yang sudah ada di KPU, dan nanti tentunya melalui Pantarlih, panitia yang mendata pemilih yang ada di TPS-TPS, tentu kita akan tahu persis data yang ada dengan yang aktual nantinya. Oke Zulindra dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar menyayangkan belum optimalnya manajemen stok pangan saat ini. Manajemen stok pangan yang buruk kerap menimbulkan ketidaksinkronan data kebutuhan importasi pangan antar kementerian lembaga serta berimbas pada ketahanan pangan nasional. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mewanti-wanti semua pihak untuk mewaspadai perubahan iklim global yang terjadi saat ini, serta dampak perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Masalah tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan pangan nasional dan global. Untuk mengantisipasi hal itu, Muhaimin menagih komitmen Kementerian Pertanian dalam menyiapkan strategi untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Kementerian Pertanian sebagai pemangku kontrol pertanian tanah air harus memberikan dukungan bagi petani dalam menjaga produksi berbagai komoditas pangan. Ia juga mendesak Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi tata kelola pangan dalam negeri untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Muhaimin mendorong pemerintah untuk segera membenahi manajemen stok pangan secara menyeluruh. Menurutnya, manajemen stok pangan mutlak dibutuhkan agar ketahanan pangan Indonesia dapat terrealisasi. Ini akan berkelanjutan menuju kondisi krisis pangan global. Krisis pangan global ini akibat perang yang tidak berhenti, kemudian tingkat produksi yang rendah karena climate change, maka kita harus mengantisipasi. Ada 3 tahapan antisipasi. Yang pertama, meningkatkan produksi dalam negeri yang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan cara-cara tradisional. Kita harus melibatkan swasta, kita harus melibatkan para penikmat konsesi tanah nasional untuk bersama-sama bahu-membahu bersama petani. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, di sini Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk memberantas mafia pertanahan di tanah air. Mengingat persoalan mafia tanah harus segera diselesaikan lewat penegakan hukum. DPR meminta aparat penegak hukum agar tidak melindungi para mafia tanah dan memastikan penegakan hukum tidak akan pandang bulu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa untuk jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil
Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, memiliki lahan bersertifikat bukan berarti bebas konflik atau aman dari penguasaan secara ilegal oleh pihak lain. Karena kelompok mafia tanah bisa memiliki sertifikat palsu dengan cara memalsukan dokumen. Nah pemirsa, di sini mafia pertahanan atau pertanahan maksud kami merupakan kejahatan sistematis, terencana dan juga melibatkan sejumlah oknum dari berbagai kalangan dengan profesi yang berbeda pemirsa. Bahkan termasuk oknum Kementerian ATR BPN. Untuk itu Komisi 2 telah membentuk 2 panitia kerja atau panja terkait dengan mafia tanah yang diharapkan bisa bekerja secara efektif sehingga bisa memberikan keadilan kepada masyarakat terkait persoalan pertanahan. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Praktik mafia tanah di berbagai daerah di Indonesia telah terjadi sejak lama. Dengan mengakali aturan hukum pertanahan, para mafia tanah selalu berhasil mengambil yang bukan haknya dan menyebabkan konflik yang menyengsarakan masyarakat. Tak hanya teguran keras dari Presiden Joko Widodo untuk menggebuk mafia tanah, DPR RI pun fokus mengawal kasus-kasus pertanahan lewat sejumlah panja pertanahan yang telah dibentuk di komisi terkait dan mendatangi langsung daerah-daerah yang memiliki konflik pertanahan dan masyarakat yang butuh bantuan dalam melawan bengisnya mafia tanah. Usai Polda Lampung menangkap 5 orang tersangka karena terbukti memalsukan sertifikat hak milik pada tanah seluas 10 hektar di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Komisi 3 DPR RI sempat berkunjung langsung ke Lampung Selatan dan mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada masyarakat yang memiliki tanah dari oknum-oknum mafia tanah. Sejengkal tanah masyarakat, haram hukumnya diambil oleh mafia tanah. Olehnya itu, negara harus hadir di tengah-tengahnya, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang sekira-kiranya tanahnya dikuasai atau diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang bermain di mafia tanah. Jadi kesemuanya ini adalah variabel-variabel yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama para penegak hukum untuk memberantas mafia tanah ini. Banyak daerah ada tanahnya, ada sertifikatnya malah. Tetapi dipaksakan oleh orang tertentu, dipaksakan oleh pengusaha tertentu untuk menjual tanahnya. Komisi 3 DPR RI juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus mafia-mafia tanah yang marak terjadi. Karena seringkali yang menjadi korban justru merupakan masyarakat kecil.
Hal serupa ditegaskan anggota Komisi 2 DPR RI Rianta. Menurutnya, masih banyak persoalan dan konflik pertanahan maupun sengketa lahan di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum terselesaikan secara tuntas. Bahkan beberapa persoalan pertanahan menumpuk karena tidak pernah ditangani oleh yang bersangkutan. Ditemui usai rapat kunjungan kerja ke BPN wilayah Kalimantan Selatan, Rianta menuturkan, berkaitan dengan adanya beberapa produk sertifikat ganda, Komisi 2 DPR RI mendorong BPN untuk mengambil langkah administrasi, salah satunya membatalkan sertifikat yang muncul setelah adanya produk sertifikat yang terdahulu. Jadi Perpu yang berkaitan dengan reforma agraria. Karena produk politiknya Pak Presiden sudah betul. Jadi dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, di mana antara lain substansi daripada reforma agraria itu adalah penyelesaian masalah kejahatan-kejahatan pertanahan, di samping program redistribusi tanah. Tapi ini belum bisa aplikatif manakala tidak didorong dengan Perpu. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan Komisi 2 DPR RI akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai kendala dalam penegakan hukum selama ini. Selain itu, menurutnya, masalah warkah tanah juga menjadi kendala pihak kepolisian, di mana ketika mereka meminta warkah tanah, tetapi warkah tersebut tidak ada. Ia menilai kendala permasalahan tersebut ada di Permen nomor 21 tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa pertanahan. Supaya betul-betul membuat satu sistem. Ya, sistem itu apa? Kalau memang ada Satgas Mafia Tanah, ya tentu harus dibuat satu base camp-nya. Harus ada satu kantornya, di mana kantornya itu. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga akan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, karena ini menjadi kendala dalam penegakan hukum, ya sebagaimana kita dengarkan dari Polda Kalsel tadi, ketika mereka memanggil ya notaris, maka notaris tidak akan datang sebelum ada izin dari Ikatan Notaris Indonesia. Ini menjadi kendala juga. DPR RI menilai jika pemberantasan mafia tanah menjadi semangat dari Presiden Joko Widodo, maka harus dilaksanakan oleh Menteri ATR BPN yang baru, Hadi Cahyanto, dengan strategi yang inovatif dan solutif. Di antaranya, pembenahan di dalam tubuh Kementerian ATR BPN, perbaikan sistem, sinergi lintas sektor untuk mempercepat penuntasan mafia tanah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, siapa yang tidak tahu Desa Adat Sade? Destinasi wisata Desa Sade merupakan perkampungan asli suku Sasak di Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Pulau Lombok. Nah, tentunya Desa Sade ini keunikan adat istiadat dan juga keramahan dan keanekaragaman produk budaya Sasak membawa kesan tersendiri bagi para wisatawan. Dan saat lagi kami akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor apa saja yang ada di Desa Sade. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia
siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih Mirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah, pemirsa berbicara tentang pariwisata. Jika pemirsa nih tengah mencari wilayah yang masih asri, lengkap dengan panorama zaman dahulu alias jauh nih pemirsa dari modernisasi, kami punya nih pemirsa rekomendasi yang pemirsa bisa mengunjungi Desa Sade yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan berkunjung ke desa ini, pemirsa bisa merasakan keaslian tradisi yang masih terjaga dan juga keakraban dari setiap masyarakat yang merupakan masyarakat asli Lombok, yakni suku Sasak. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita eksplor Desa Sade yang dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat menjadi target utama destinasi wisata selain Pulau Dewata. Pulau Lombok menjadi perhatian di kancah internasional setelah sukses menggelar kejuaraan balap motor kelas dunia MotoGP yang diselenggarakan pada Maret 2022 lalu. Di samping itu, potensi alam dan budaya Lombok yang sangat kaya dan begitu menawan, mulai dari jajaran pantai yang indah hingga desa adatnya yang masih menjaga tradisi hingga saat ini, dan salah satunya adalah Desa Sade. Desa Sade di Lombok merupakan dusun yang berada di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasinya tidak jauh dari kawasan Mandalika, sehingga menjadikan desa ini sebagai tujuan destinasi wisata para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Saat mengunjungi Desa Sade, pemirsa akan dibawa menuju Lombok pada masa lampau, di mana bangunan rumah terbuat dari bambu dengan atap ijo. Ditambah lagi berbagai aktivitas warga asli menambah kesan apik dari Desa Sade. Keunikan Desa Sade adalah arsitektur bangunan rumah adat yang masih terjaga dan asri. Warga Desa Sade masih mempertahankan keaslian bangunan suku Sasak dan mempertahankan keutuhan rumah tradisional Lombok. Atap rumah di Desa Sade terbuat dari ijuk, kuda atapnya terbuat dari bambu, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan yang paling unik, lantainya dari tanah yang dilumuri kotoran kerbau. Hal ini dilakukan agar mengurangi debu, memberikan kehangatan, dan mengurangi potensi serangga masuk. Bagi orang Sasak, bangunan tersebut dinamakan bale. Rumah di Desa Sade terdiri dari beberapa tipe bangunan, antara lain bale bonter, bale kodong, dan bale tani. Dan setiap bale memiliki fungsinya masing-masing. Selain dari segi bangunan, Desa Sade juga memiliki keunikan lain, yaitu kain tenun. Seperti kain tenun khas lainnya, kain tenun Desa Sade juga memiliki ciri yang berbeda dengan kain tenun di daerah lain. Ciri yang paling menonjol adalah dari segi motif dan proses pengerjaan yang masih sangat tradisional. Pembuatan kain tenun di Desa Sade juga masih menggunakan alat tradisional. Bahkan bisa dibilang proses pembuatannya masih sangat kuno. Namun dari hal itulah tercipta sebuah karya seni yang khas dan memiliki nilai estetika tinggi. Selain membeli, pemirsa juga bisa belajar langsung loh dari masyarakat sekitar. Keunikan lain yang juga bisa Anda lihat ketika berkunjung ke Desa Sade adalah tarian khasnya. Untuk melihat tarian tersebut biasanya diadakan pada waktu tertentu saja. Tidak hanya itu, dalam pagelaran tarian tersebut, pemirsa juga bisa melihat alat musik tradisional khas Pulau Lombok. Salah satu tarian khas Desa Sade adalah tari peresean. Tari ini menampilkan dua orang petarung yang melakukan baku pukul untuk membuktikan diri siapa yang paling jantan di antara mereka.
Tari peresean ini biasanya dilakukan oleh para pria suku Sasak untuk melatih kejantanan dan bisa juga untuk meminta hujan, tergantung dengan niatnya. Tarian ini biasa disuguhkan kepada pengunjung yang datang untuk menghormati tamu, sekaligus memperkenalkan seni tari khas suku Sasak. Kedua petarung ini dipersenjatai dengan tongkat pemukul yang terbuat dari bilah rotan. Untuk melindungi tubuh, para petarung yang disebut pepadu akan menggunakan tameng yang terbuat dari kulit kerbau yang cukup tebal yang disebut dengan ende. Selain kedua pepadu, ada juga wasit yang disebut sebagai pakembar. Jumlahnya 2 orang juga, yaitu pakembar sedi atau wasit pinggir dan pakembar tekak atau wasit tengah. Fungsi wasit ini adalah untuk mengawasi jalannya pertandingan, termasuk memisahkan kedua pepadu apabila pertarungan berjalan terlalu serius. Pakembar juga bertugas memeriksa kesanggupan para pepadu untuk melanjutkan pertarungan, serta memilih pertarungan dari kerumunan penonton. Biasanya, tari peresean ini dihentikan apabila salah satu dari kedua petarung berdarah atau menyatakan kalah. Namun, berhubung kali ini hanya untuk menyambut tamu dan mengenalkan seni tari tradisional asli suku Sasak, pertarungan akan dihentikan apabila wasit pertandingan menyatakan waktu pertarungan telah usai. Nah, gimana pemirsa? Menarik banget kan segala hal yang ada di Desa Sade? Kalau pemirsa punya kesempatan berkunjung ke desa wisata Lombok yang keren ini, jangan lupa untuk berbelanja kain tenun mereka ya. Dan rasanya wajib juga untuk menonton tari peresean ini. Selamat berlibur! Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 11 Januari 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 mengadakan rapat kerja dengan Menaker terkait penjelasan Perpu Ciptaker. Sedangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat terdapat Komisi 1 Raker atau RDP dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.